Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita boleh berjumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam ibadah raya minggu yang luar biasa dan penuh berkat Tuhan. Kita percaya di rumah kita, di keluarga kita juga ada kehadiran Tuhan. Ada berkat Tuhan, sukacita melimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang terus boleh berjalan. Bahkan kami tetap percaya bahwa waktu ini boleh terus berlalu. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami beri pujian kepadamu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Haleluya. Tiada seperti engkau. Mari angkat tanganmu, katakan sebab dia besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Tiadalah yang seperti engkau, engkau besar. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Bapa. Terima kasih. Ini pernyataan iman kami Tuhan bahwa tidak ada Allah yang lebih besar daripada Engkau sendiri yang kami sembah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah bertata atas setiap pujian umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita memuji Tuhan. Ada sukacita, ada berkat Tuhan pagi hari ini. Bangkit serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib.
katakan pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Aman. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus di atas segalanya, mari tepuk tangan lebih dahsyat, katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama itu di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mau terima berkat firman Tuhan. Itulah sumber kekuatan hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyatakan kepada Dia. Satu-satunya perisai kami hanya Engkau Bapa. Lewati badai, lewati persoalan, lewati masalah yang datang menghampiri kehidupan kami. Kami mau tetap pegang janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkau perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada Yesus yang menopang hidup kami. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku,
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kembali saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pada kesempatan hari ini kami masih boleh menikmati yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami masih dalam keadaan sehat, hidup kami diberkati, kami penuh dengan sukacita, dan semua kebaikan ada dalam kehidupan kami. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat setia mengasihi kami. Tuhan Yesus sangat setia untuk memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk tetap mengucap syukur walaupun situasi kami mungkin kurang baik, walaupun situasi kami hari-hari ini mungkin tidak sesuai seperti yang kami harapkan. Namun satu hal yang kami percaya, penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, dan oleh firman-Mu juga iman kami kembali dibangkitkan. Dan biarlah pemahaman kami, pengertian kami akan kasih Tuhan boleh semakin bertambah-tambah. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu yang akan mendewasakan setiap kami Bapa. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Harapan saya semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Adalah terlebih baik kita mengucap syukur daripada kita mengeluh dengan keadaan kita yang ada. Karena itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin sharing tentang damai sejahtera Allah. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan yang melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera bukanlah tentang keadaan atau kejadian yang kita alami. Damai sejahtera adalah tentang sikap dan keputusan dari kita. Saya percaya hari-hari ini mungkin banyak keadaan dalam hidup kita tidak berjalan sesuai seperti yang kita harapkan. Hari ini banyak sekali orang mengalami kesusahan baik secara finansial ataupun hal-hal lainnya. Keadaan yang demikian mungkin membuat sebagian orang merasa hidupnya tidak nyaman, membuat orang merasa hidupnya terancam ataupun mengalami kekhawatiran berbagai macam hal yang membuat kehidupan seseorang menjadi dalam keadaan yang kurang baik. Saya mau katakan bahwa orang yang demikian bukanlah orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun firman Tuhan katakan, damai sejahtera bukanlah tentang keadaan, tetapi damai sejahtera adalah tentang keputusan. Bagaimana caranya kita memutuskan untuk kita tetap dalam keadaan sukacita, kita tetap dalam keadaan mengucap syukur, itu yang akan membuat hati kita, yang membuat pikiran kita penuh dengan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Kita sangat percaya bahwa damai sejahtera Allah adalah melampaui segala kesenangan duniawi, apapun itu bentuk kesenangannya. Amin. Apapun hari-hari ini kita melakukan kesenangan kita melakukan hobi kita. Mungkin ada satu hal yang kita suka sekali melakukannya. Namun selama itu adalah kesenangan duniawi, itu pun ada batasnya. Tidak mungkin sesuatu kesenangan duniawi ini bisa menyenangkan kita, bisa memberikan kita damai sejahtera seutuhnya. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberi kebahagiaan sejati. Dunia hanya bisa memberikan kesenangan yang bersifat sementara. Jadi segala sesuatu kesenangan yang kita lakukan hari-hari ini itu sifatnya sementara. Betul? Tapi ironisnya begini, ya. Justru kebanyakan orang lebih berusaha keras untuk sesuatu yang sifatnya sementara itu. Ada orang begitu berusaha dengan effort atau kerja keras yang sedemikian hebat mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Bukan berarti hal ini salah, tetapi hal ini kurang bijaksana. Tidak ada salahnya Bapak Ibu bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak salah. Tetapi kalau fokus hidup kita hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara, maka ini adalah sia-sia. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita butuh sesuatu yang namanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu akan kita bawa terus sampai kita mati. Buat apa kalau kita banyak uang kemudian kita tidak punya damai sejahtera? Buat apa kalau kita terkenal kaya, kita punya segalanya tetapi tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ini adalah hal yang sia-sia. Saya tidak mengatakan kekayaan itu negatif atau kekayaan itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tidak. Justru saya mengingatkan atau saya justru mendukung Bapak Ibu untuk supaya Bapak Ibu punya uang sebanyak-banyaknya. Ya, amin. Supaya apa? Supaya kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa menolong orang lain. Dan dengan kekayaan kita tidak kita gunakan untuk kesenangan pribadi kita. Karena ingat, seberapapun hebatnya kita, kalau kita tidak punya damai sejahtera dari Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi bagaimana Pak kalau yang tidak punya uang, yang hidupnya pas-pasan? Damai sejahtera perlu, mengucap syukur perlu. Bekerja keras perlu agar Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Ya, lakukan bagian kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, maka pada waktunya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita naik. Haleluya. Nah, banyak orang berusaha mencari kesenangan, ya, mungkin dengan mencari hiburan, menyalurkan hobi atau belanja barang atau sesuatu yang sebetulnya kurang terlalu dibutuhkan. Atau juga mungkin makan makanan yang enak supaya
puas begitu, secara lidah, secara perut puas. Atau mungkin juga ada beberapa orang mencari kebahagiaan, kesenangan dengan jalan-jalan atau rekreasi kemanapun mereka mau. Ini tidak salah. Tetapi kalau fokusnya hanya itu, maka damai sejahtera tidak pernah akan ada dalam kehidupannya. Jadi fokus kita tidak boleh salah, fokus kita harus satu, yaitu mencari damai sejahtera dari Allah. Damai bisa memberikan kesenangan, dunia bisa memberikan kesenangan maksud saya, tetapi hal itu hanya sementara. Namun Yesus memberikan damai dan kebahagiaan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kita buka kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu garis bawahi bahwa damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan bagi kita itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kalau Tuhan Yesus sudah menganugerahkan atau melimpahkan damai sejahteranya buat kita masing-masing, maka kalimat terakhir mengatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu gentar menghadapi segala macam situasi yang hari-hari ini mungkin membuat sebagian orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus hidupnya gentar, khawatir tentang bagaimana nanti ke depannya. Karena mungkin COVID ini, pandemik ini juga tidak tahu kapan akan berakhir. Nah, saya mau katakan damai sejahtera Allah itu gratis. Amin. Kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera dari Allah, kita tidak perlu bayar. Tugas kita hanya satu. Kita hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Maka damai sejahtera dari Allah itu akan dianugerahkan, akan diberikan bagi kita masing-masing yang merindukannya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini merasa hatinya gentar, merasa hatinya gelisah, khawatir, cemas dengan keadaan yang semakin tidak menentu, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan damai sejahtera seutuhnya dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang sejati tidak ada dimanapun, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Seharusnya damai sejahtera Allah selalu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi banyak orang masih belum memiliki damai sejahtera ini. Ini perlu dipertanyakan. Kalau ada orang sudah ikut Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, tetapi kalau hari ini masih mengalami yang namanya kegelisahan, masih mengalami yang namanya kekhawatiran, maka ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak ideal dalam iman kepercayaannya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kita baca kembali dari ayat 6 dari kitab Filipi pasal 4 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi rupanya kekhawatiran adalah salah satu hal atau salah satu penyebab tidak adanya damai sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Kekhawatiran adalah pencuri damai sejahtera dan kekhawatiran adalah penghalang untuk mendapatkan damai sejahtera. Selama Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, selama Bapak Ibu mengalami kegelisahan, mengalami kegentaran, tidak pernah ada yang namanya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan ketika kita khawatir tapi sekaligus merasakan damai sejahtera Allah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika kita mengalami kekhawatiran, di situ hubungan kita sedang terputus sesaat dengan Tuhan Yesus. Ketika kekhawatiran melanda pikiran kita, ketika kekhawatiran melanda hati kita, di situ kita akan terputus dengan Allah. Hubungan kita terputus sesaat. Ya, mungkin kita akan disadarkan di kemudian hari.
Tapi kalau hari-hari kita selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, hari-hari kita selalu dipenuhi dengan kegelisahan, hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang sifatnya tidak membawa damai sejahtera Allah itu atau menarik damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita, maka hari-hari kita, saya mau katakan, kasihan. Betul? Buat apa kita bertahun-tahun jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi kalau hari-hari kita diisi dengan berbagai macam kekhawatiran. Saya percaya hari-hari ini memang banyak sekali orang mengalami kekhawatiran, terutama kekhawatiran secara finansial. Saya secara pribadi pun mengalami kekhawatiran. Tetapi sebetulnya kekhawatiran saya juga beralasan. Mengapa? Saya sering bersinggungan dengan banyak orang, sering bertemu dengan banyak orang. Hari-hari ini ketakutan kita atau kekhawatiran kita adalah kita takut tertular. Betul? Kita takut tertular oleh yang namanya virus COVID-19 atau corona. Saya juga khawatir. Tetapi hikmat yang diberikan Tuhan bagi setiap kita itu membuat kita mungkin bisa mengantisipasi. Kalau sudah tahu bahwa penyebaran virus ini begitu masif ya. Kalau hari ini data dari Kementerian Kesehatan mencatat ada sekitar 250.000 orang ya sambil berjalan terus, dan mungkin masih ada sekitar 500 sampai 600.000 orang yang sedang dalam perawatan atau pengawasan. Jadi bisa diprediksi bahwa mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan mungkin bisa 1 juta orang lebih yang terinfeksi virus COVID-19. Dan ini membuat kita semakin khawatir. Ya. Tetapi bela hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan yang membuat kita bisa bertindak dengan bijaksana. Jangan sering kumpul-kumpul, ya. Jangan banyak cipika-cipiki, jangan banyak salaman dengan orang. Cukup, ya. Begini atau namaste ya. Nah, jadi kita pasti Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita tidak terlalu bersentuhan dengan banyak orang. Bukan berarti kita membenci orang tersebut, bukan berarti kita curiga sama orang tersebut, tetapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul? Nah, ini adalah kekhawatiran yang mungkin bisa kita rasakan hari-hari ini. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang miskin juga yang takut tetap miskin. Orang kaya pun takut miskin hari-hari ini. Jadi kekhawatiran itu sebetulnya tidak pandang siapa diri kita, siapa status sosial kita. Setiap kita pasti memiliki kekhawatiran. Tetapi ingat, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Hendaklah pikiran kita, hati kita dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah. Amin. Ya. Nah, agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, mari perbanyaklah mengucap syukur. Perbanyaklah kita berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan kebanyakan lihat Facebook, lihat Instagram, lihat YouTube. Ya. Waktu-waktu yang ada, karena kan sekarang hari-hari kebanyakan orang bekerja dari rumah, WFH. Jadi jangan kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang bikin kita juga bosan. Setiap hari duduk di depan layar televisi, nonton TV, nonton film gitu ya. Kemudian kita sudah capek, kita minum-minum sebentar, berdiri terus lihat Facebook, lihat Instagram. Hari-hari kita mungkin seperti itu, membuat kita bosan. Tapi ingat, waktu yang ada pakailah untuk berbanyak mengucap syukur, banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Amin. Memang kalau toh harus bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau toh harus pergi untuk ke kantor, pergilah. Ya, tetapi ingat, tetap menjaga jarak. Asal kita melakukan 3 hal, pakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, minimal kita terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Ya, jadi jangan terlalu kita dikuasai oleh kekhawatiran yang mungkin tidak terlalu beralasan. Khawatir boleh, tetapi tetap waspada. Maksud saya tetap waspada, khawatir harus kita singkirkan seminimal mungkin. Amin. Nah, pada ayat yang ke-7 dalam Filipi pasal 4, di situ juga ditulis, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingatlah
bahwa Allah memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, tentunya ada maksud dan tujuan. Sekali lagi saya katakan, ketika Allah memberikan damai sejahteranya kepada kita, umat yang percaya, damai sejahteranya melampaui segala akal, pasti ada tujuannya diberikan bagi kita masing-masing. Yang pertama, untuk memelihara hati kita. Yang kedua, akan memelihara pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya begini, Tuhan Yesus sangat konsen dengan kondisi hati dan pikiran kita. Dia sangat peduli dengan hati dan pikiran kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita tidak dibiarkan menderita hanya karena pikiran kita yang salah. Hanya karena mungkin kita khawatir dengan berbagai macam keadaan. Tuhan tidak mau hal itu menguasai kehidupan setiap kita. Hati dan pikiran adalah tempat di mana damai sejahtera bekerja. Jadi damai sejahtera itu terutama bekerja dalam hati dan pikiran kita. Kalau tempatnya baik, maka damai sejahtera dapat bekerja juga dengan baik. Kalau pikiran kita sehat, hati kita sehat, maka damai sejahtera Allah bisa bekerja dengan sempurna. Amin. Jadi, buanglah pikiran-pikiran yang negatif, buanglah pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Murnikanlah hati kita supaya damai sejahtera Allah itu bisa bekerja dalam hati dan pikiran kita. Selama kita memikirkan masalah itu bukannya selesai, namun itu akan menggerogoti kehidupan kita, akan menguasai pikiran kita sehingga kita semakin tertekan dengan keadaan yang ada. Hati kita mungkin mengalami kegelisahan dan hidup kita pun jadi gentar menghadapi tantangan-tantangan di depan. Tetapi kalau hati kita dimurnikan oleh Roh Kudus, pikiran kita pun kita bersihkan dari hal-hal yang negatif, saya percaya damai sejahtera Allah bisa bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Nah, hati dan pikiran itu seperti sebuah tempat perhiasan. Tentunya kalau khususnya ibu-ibu yang punya perhiasan baik kalung, ya, anting, cincin, gelang, punya perhiasan mahal, tentunya ditaruh di tempat perhiasan. Tidak mungkin perhiasan yang mahal ditaruh di sembarang tempat. Dan perhiasan yang mahal biasanya tempatnya juga bagus. Jadi kalau tempat perhiasan bagus, tentunya diisi dengan hal-hal yang berharga. Hati kita juga demikian. Jangan sampai hati kita diisi dengan hal-hal yang tidak berharga. Hati kita adalah tempat untuk menyimpan sesuatu yang bernilai. Hati kita harus diisi dengan hal-hal yang berharga. Pikiran kita juga harus diisi dengan hal-hal yang berharga. Diisi dengan hal-hal yang bernilai. Ngomongin orang atau fitnahan itu adalah hal-hal yang najis. Jangan simpan dalam hati kita. Karena itu bukan barang berharga. Betul? Pikiran najis, pikiran kotor itu buang. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Tapi pikiran yang suci, yang mulia, yang baik, simpan dalam pikiran kita. Jadi hati dan pikiran kita, saya umpamakan sebagai sebuah tempat perhiasan. Harus diisi dengan hal-hal yang berharga. Kalau ada orang yang ngomongin kita, fitnah kita, itu buang dari hati kita. Itu kotoran. Betul? Ya, jangan simpan dalam hati kita, jangan simpan dalam pikiran kita. Kita harus isi dengan hal-hal yang baik. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya percaya kalau kita bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dari semua hal-hal yang najis, dari hal-hal yang kotor, maka damai sejahtera Allah itu kita tempatkan dalam hati kita, hidup kita bahagia. Ya, walaupun kita tidak punya uang yang banyak, hati kita tetap bahagia. Walaupun kita tidak punya yang namanya sepeda Brompton, kita tetap bahagia. Kita tetap merasakan damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi perbanyaklah mengucap syukur, perbanyaklah berdoa, karena itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, ayat selanjutnya mengatakan demikian.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jika ada kalimat jadi akhirnya, ya, hal itu berarti sebagai sebuah kesimpulan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu tentang memikirkan. Memikirkan apa? Ada 7 hal. Memikirkan semua yang benar. Yang benar itu apa sih? Berbakti pada orang tua itu hal yang benar. Menolong orang yang lagi susah itu adalah hal yang benar. Kita pikirkan hal-hal yang benar. Firman ayat tersebut mengatakan semua, berarti bukan 1 atau 2 atau 3 bagian saja, tetapi semua yang benar harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, semua yang mulia. Apa yang mulia? Hidup harus penuh dengan kejujuran, nggak boleh bohong. Mulut juga harus dijaga, itu adalah hal yang mulia. Kemuliaan seseorang adalah ketika dia bisa menjaga integritasnya. Artinya begini, antara ucapan dengan kelakuan, dengan tindakan itu selaras. Amin. Itu adalah hal yang mulia. Pikirkanlah semua yang adil, artinya kita tidak pilih kasih, kita harus memperlakukan semua orang dengan baik. Ya. Kan teman-teman kita tidak semuanya orang kaya, kan teman-teman kita tidak semuanya orang yang berpendidikan. Mungkin kita punya teman levelnya dari yang rendah sampai tinggi ada. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan mereka sama. Kita adalah makhluk di hadapan Tuhan yang punya kesetaraan, ya. Jadi semua yang adil harus kita pikirkan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Wah, ini menguntungkan buat saya, berarti saya harus berlaku dengan baik. Jangan. Oh, ini kayaknya merugikan, berarti saya ya sudah sekenanya lah. Jangan. Jangan. Jadi semua yang adil harus kita pikirkan. Perlakuan kita terhadap semua orang juga harus adil. Ya. Mungkin kita juga punya beberapa anak, mungkin ada 3, ada 4 gitu. Ini kayaknya anak yang pertama sedikit melawan nih, tapi anak yang kedua kayaknya nurut nih. Jadi perlakuan kasih kita juga beda sama anak kita. Wah, ini yang bandel udah jangan kasih uang jajan. Yang rajin nih, yang nurut apa kata mama papa, kasih uang lebih banyak. Jangan, itu namanya tidak adil. Ya, tetapi yang namanya keadilan, semua harus merasa tidak disisihkan atau merasa tersingkirkan, tidak. Tetapi keadilan harus tetap kita lakukan, baik atau tidak baik keadaannya, apapun situasinya di hadapan kita, siapapun kita berbicara ataupun kita berkomunikasi, keadilan tetap harus kita lakukan. Jadi semua yang adil harus kita pikirkan. Selanjutnya apa lagi? Semua yang suci juga harus kita pikirkan. Jangan melanggar kekudusan Allah. Hidup harus kudus di hadapan Tuhan. Kemudian semua yang manis, ya, lakukanlah segala sesuatu yang baik. Asal hidup kita baik gitu ya, itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Orang merasakan kebaikan kita, orang merasakan keramah tamahan kita, itu adalah sesuatu yang manis. Semua yang sedap didengar, artinya ucapkanlah ucapan yang membangun, ya. Jadi kata-kata kita juga harus kita jaga. Ucapkanlah segala sesuatu yang sedap didengar. Jangan sampai kata-kata kita itu kayaknya nggak enak didengar. Jangan, ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu, kita harus menjaga pikiran kita. Pikiran adalah penggerak dari segala apa yang kita lakukan. Mengapa Adam jatuh dalam dosa? Mengapa Daud juga bisa berbuat dosa? Dan mengapa Yudas juga bisa berkhianat? Semuanya bermula dari pikiran. Kalau pikirannya kudus, pikirannya dikuasai oleh Roh Allah, maka pikirannya akan baik. Tetapi kalau pikiran kita biarkan iblis menguasai, maka apa yang kita lakukan itu pun jadi jahat. Ya, jaga pikiran kita. Semua yang kita lakukan diawali dari pikiran. Ya, sekali lagi 7 hal tadi dalam ayat ke-8 harus kita pikirkan. Amin. Jadi masalah damai sejahtera adalah terutama masalah pikiran. Kalau pikirannya bagus, hati juga tenang.
Kalau pikiran bagus, hati bagus, damai sejahtera Allah bisa bekerja dengan sempurna. Yang terakhir, ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari Bapak Ibu, kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita, bagaimana supaya damai sejahtera Allah bisa bekerja dalam hidup kita dengan sempurna. Kita belajar melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan membuat hidup kita jadi berhasil. Kitab Mazmur mengatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohonnya tidak pernah layu, daunnya tidak pernah layu, selalu mengeluarkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh karena rindu atau senantiasa mau melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kita pun akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi biarlah hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa damai sejahtera itu jauh lebih penting dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Damai sejahtera bukan tentang keadaan, tetapi tentang keputusan, tentang bagaimana kita mengambil sikap dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Asal sikap kita baik, keputusan kita baik, damai sejahtera itu akan sempurna bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami untuk setiap kebenaran, untuk setiap kata, kalimat, untuk setiap kalimat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biarlah itu menguatkan setiap kami, Bapa. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami merasa gelisah, gentar, ataupun kami khawatir menghadapi hari-hari kami yang semakin sulit. Bapa, kami tidak berdoa supaya masalah dalam hidup kami berlalu, namun kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami hikmat agar kami cakap menghadapi semuanya itu. Ke dalam Tuhan kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan biarlah Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kami untuk setiap kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Baik, ini di masa-masa seperti ini, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tetap harus menjaga hati dan pikiran kita ya. Jangan sampai kita dikuasai dengan berbagai macam kekhawatiran yang sehingga membuat hidup kita jadi kalut, sehingga kita tidak bisa bertindak dengan baik. Keputusan kita akan selalu salah. Jadi tetap andalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebentar kita akan dengar informasi seputar kegiatan gereja kita melalui tayangan Church Update. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut fellowship melalui aplikasi Zoom, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat atau bisa menghubungi saya dengan Pendeta Elisa Hadi. Jadi sejak bulan September ini gereja kita setiap minggu pertama, hari Senin minggu pertama dan Senin minggu ketiga, kita ada fellowship bersama dengan Bapak Gembala melalui aplikasi Zoom ya, dimulai pukul 7 malam. Minggu pertama hari Senin, selain fellowship kita dengar firman Tuhan, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus bersama yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Ya, kemudian di minggu selanjutnya, Senin minggu ketiga, kita juga kembali akan melakukan fellowship bersama dengan Bapak Gembala, tetapi tidak ada perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus hanya dilakukan di minggu pertama di hari Senin ya. Demikian yang boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom bagi jemaat GB Glow FC Season City yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari kita saksikan church update kita untuk minggu ini.
Untuk sementara waktu, ibadah kita akan live streaming di channel YouTube GBI Glow FC Season City atau di Facebook Glow. Jadi, bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi nomor Pendeta Alfredo Sihombing di nomor 0815 8822 183 dan Pendeta Eliza Hadi di nomor 0811 911 812. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Saudara Boaz Tony di nomor 0812 9900 0109. Untuk informasi kegiatan gereja akan diinfokan melalui WA dengan menyimpan nomor sekretariat di nomor 0813 8688 8080 dan mengirim pesan WA dengan menuliskan nama di dalamnya. Dan informasi gereja kita juga dapat dilihat melalui Instagram @glow_seasoncity. Jadi, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor telepon gereja di nomor 021 2907 1440 hingga 2. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan informasi seputar kegiatan gereja kita melalui tayangan Church Update. Itu boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Ya, sebelum kita berdoa, kalau boleh berkenan Bapak Ibu kasih salam kanan, salam kiri, katakan Tuhan Yesus baik ya. Katakan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini kami sudah dengar firman-Mu dan kami sudah mengikuti rangkaian ibadah yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan hal-hal yang dahsyat dan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami percaya untuk hari-hari selanjutnya penyertaan-Mu pun sempurna bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini mengalami kesusahan atau kesulitan dalam kehidupannya, mereka mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang akan menjamah setiap mereka, Tuhan yang akan memberikan kesehatan bagi setiap mereka yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada dalam beban berat, Tuhan beri kami kelegaan. Kami yang ada dalam masalah ekonomi, Tuhan pun yang memberikan kami hikmat agar kami bisa cakap keluar dari permasalahan tersebut. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini mungkin kami tidak bisa bertemu di gereja, melainkan kami bertatap muka secara online. Biarlah Tuhan tetap memelihara setiap kami dengan kasih yang sempurna. Berikanlah kami hati yang tetap mengasihi Tuhan, hati yang tetap berkobar, hati yang tetap rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menyertainya. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala beserta dengan istri, anak-anak, mantu dan cucu yang ada. Tuhan memberkati Bapak Gembala dengan seluruh keluarga yang ada dengan yang terbaik. Apapun yang hamba-Mu lakukan, biarlah itu boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan oleh anugerah daripada-Mu, negara kami ada dalam keadaan yang baik, dijauhkan dari segala macam niat jahat, siasat iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota kami berdoa untuk negara kami, karena kami percaya Bapa, kalau kami ada di dalam negara atau kota yang penuh damai sejahtera, kami pun ada dalam kesejahteraan itu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi setiap pemimpin kami agar mereka boleh melakukan hal-hal yang baik,
setiap keputusan yang dikeluarkan itu boleh menjadi kebaikan bagi setiap kami warga yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi indah. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan, pandang kemuliaan Allah, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahkan engkau dengan damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa kuat kuasa, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita kekasih-kekasih-Nya. Umat yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.